Untuk berbagai kreativitas dan inovasi, maka Politeknik Negeri Banyuwangi hadir sebagai instansi pendidikan vokasi yang memiliki tekad untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasional yang bermutu, berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovatif dan berdaya saing, dengan harapan dapat melahirkan sumber daya manusia yang kompeten pada setiap bidangnya dan siap memenuhi kebutuhan dunia industri. Poliwangi telah tumbuh dan akan terus berkembang melalui berbagai bidang program studi, antara lain teknik mesin, teknik informatika, teknik sipil, teknologi pengolahan hasil ternak, teknik manufaktur kapal, agribisnis, dan manajemen bisnis pariwisata. Dan sebagai bentuk dukungan, jurusan program studi yang Poliwangi kembangkan menggunakan kurikulum pembelajaran yang telah diselaraskan dengan diberitahukan kepada seluruh dunia peserta industri. webinar sebelah sebentar Tidak lagi hanya akan membuktikan hard skill Maka, dan indeks prestasi kumulatif, Persilakan untuk para melainkan peserta juga segera menjunjung tinggi moral dan karakter kasih. yang kuat, serta soft skill yang memadai. Politeknik Negeri Banyuwangi telah banyak menorehkan prestasi di berbagai bidang dari berbagai kategori, baik di tingkat nasional maupun internasional. Poliwangi akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi, Bapak M. Sofiul Amin STMT, yang kami hormati Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Banyuwangi, Bapak Kurniawan Muhammad Nur SSTMM, yang kami hormati Ibu Siska Aprilia Hadianti SPD MSI selaku Pembina UKM Riset Bahasa dan Budaya, yang kami hormati pemateri pada pagi hari ini Bapak Ansori selaku Ketua Adat Sebelang Oleh Sari, yang kami hormati Ketua Umum UKM RBB Saudara Dimas Aditya, yang kami hormati Ketua Panitia Saudari Dena Giska, yang saya banggakan sekali para peserta yang sudah antusias dalam mengikuti acara pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita semua dapat berkumpul pada acara kita pagi hari ini yang bertemakan Learning Traditional Culture in the New Normal Era from Young Generation dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Ulfa Delestari sebagai Master of Ceremony dalam acara kita pada pagi hari ini. Tak lupa pula, izinkanlah saya untuk membacakan susunan pada pagi hari ini, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Poliwangi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pemaparan materi, yang kelima games, dan yang terakhir sesi foto online dan penutup. Baiklah, sebelum memulai acara pertama yaitu pembukaan, sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Disampaikan terima kasih. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Poliwangi. Untuk para peserta dimohon untuk segera duduk siap. Kepada yang bertugas, dipersilahkan.
dasar negara, sadar akan tugas mulia bermartabat mandiri. Mahasiswa, mahasiswi Poliwangi. Maju terus tak kenal lelah, bergema di seluruh Nusantara. Berbakti dalam karya, Poliwangi tercinta. Jayalah, majulah selamanya, menggalang persatuan bangsa, penampa generasi muda. Dengan Tridharma kami kan bangga, Poliwangi jayalah sepanjang masa. Jayalah, majulah selamanya. Jayalah, majulah selamanya. Disampaikan terima kasih. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia acara webinar kepada Saudari Dena Giska, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Siska Aprilia Hadianti, SPD MSI selaku Pembina UKM RBB. Yang terhormat Bapak Ansori selaku Pematori. Yang terhormat Dimas Aditya selaku Ketua UKM RBB. Dan yang terhormat panitia dan peserta yang hadir pada webinar kali ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam webinar kebudayaan dengan tema Learning Traditional Culture in the New Normal Era for Young Generation. Kegiatan ini merupakan program yang bertujuan untuk memberikan wawasan tambahan kepada mahasiswa-mahasiswi selaku generasi milenial dan mengenal eksistensi budaya sebelang dan bisa membantu mahasiswa untuk mengetahui mengenai kebudayaan yang ada di daerahnya, yaitu di Banyuwangi. Semoga webinar ini bisa memberikan tambahan wawasan pada peserta webinar dan menjadi generasi muda yang paham akan kearifan lokal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum UKM Riset Bahasa dan Budaya kepada Saudara Dimas Aditya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar, MC? Baik, sudah Kak. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Siska Aprilia Hadianti, selaku Pembina UKM Riset Bahasa dan Budaya. Yang saya hormati, Bapak Ansori, selaku pemateri yang sangatlah luar biasa. Dan tidak lupa juga rekan-rekan panitia dan rekan-rekan peserta yang mengikuti acara webinar Kebudayaan Learning Traditional Culture in the New Normal Era for Your Generation. Semoga di webinar kali ini kita bisa mengenal lebih jauh terkait kebudayaan, terutama di Seblang oleh Sari. Semoga di kebudayaan Seblang dan makna dari Seblang itu sendiri bisa tercerminkan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, disampaikan terima kasih. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Pembina UKM Riset Bahasa dan Budaya kepada Ibu Siska Aprilia Hadianti, dipersilahkan. Sudah terdengar ya? Baik, sudah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi untuk Bapak narasumber kita dan para peserta webinar. Pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung di acara webinar budaya yang diselenggarakan oleh UKM Riset Bahasa dan Budaya Politeknik Negeri Banyuwangi. Yang saya hormati kepada Bapak Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi, yang saya hormati kepada Bapak Wadir 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan saya hormati pula Bapak narasumber kita yaitu Bapak Ansori, selaku Kepala Adat Sebelang Olehsari, serta para peserta dan panitia webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti webinar budaya dengan tema Learning Traditional Culture in the New Normal Era for Your Generation. Budaya Using yang merupakan budaya Banyuwangi yang sering kita sebut dengan budaya Using itu merupakan warisan kerajaan Blambangan. Nah, di mana di sini khasanah budaya Using ini cukup beragam, ya, seperti pada ritual itu ada sebelang, ya, ada kebu-kebuan, kemudian pada tarian itu ada gandrung, ada guntulan, dan Banyuwangi juga punya batik khas yaitu batik Gajah Uling. Dan masih banyak lagi khasanah budaya Using yang lainnya. Budaya Using juga mengalami dinamika seiring perkembangan zaman. Jadi berdasarkan Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2017 itu terkait dengan pemajuan kebudayaan, yang artinya generasi muda harus ikut andil dalam menyukseskan peraturan pemerintahan tersebut. Sehingga besar harapan saya dari kegiatan ini, para peserta bisa menggali ilmu lebih dalam, dan jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada pemateri kita yang hebat ini. Cukup sekian sambutan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Siska. Acara yang selanjutnya yakni acara inti, yakni pemaparan materi. Untuk sesi pemaparan materi akan saya alihkan kepada moderator. Untuk yang bertugas saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi, Bapak M. Sofiul Amin STMT, yang kami hormati Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Politeknik Negeri Banyuwangi, Bapak Kurniawan Muhammad Nur SSTMM. Yang kami hormati pula Ibu Siska Aprilia Hardianti, SPD MSI, selaku Pembina UKM Riset Bahasa dan Budaya Politeknik Negeri Banyuwangi. Yang kami hormati pemateri kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yakni Bapak Ansori, selaku Ketua Adat Sebelang Olehsari. Dan yang saya banggakan, seluruh hadirin serta para peserta yang sudah antusias dalam mengikuti acara webinar budaya pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang
kepada Bapak Ansori selaku pemateri kita pada pagi hari ini, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi untuk mengikuti acara webinar kita pada pagi hari ini yang bertema Learning Traditional Culture in the New Normal Era for Young Generation. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Master of Ceremony atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku moderator. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rusda Aprilia dari Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata Politeknik Negeri Banyuwangi semester 4. Nah, sepertinya para peserta sudah sangat antusias untuk mengikuti acara webinar budaya tentang adat Sebelang pagi hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan tata tertib terkait acara inti pada webinar kali ini. Yang pertama, akses Zoom akan kami buka 30 menit sebelum acara webinar dimulai. 2. Peserta wajib masuk 10 menit sebelum acara dimulai. 3. Peserta wajib mengganti nama ID Zoom dengan ketentuan nama lengkap _instansi. 4. Peserta dipersilahkan untuk menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Kemudian peserta juga dapat akses ke Zoom dan harus berpakaian serta berperilaku sopan saat webinar berlangsung dari awal hingga akhir. Yang keenam, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera saat webinar berlangsung dengan menggunakan virtual background yang telah diberikan oleh panitia. Yang ketujuh, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau memute mikrofon selama proses webinar berlangsung. Yang kedelapan, peserta dapat menyampaikan pertanyaan ketika sesi tanya jawab sudah dibuka oleh moderator, dan peserta juga dapat meng-unmute audio masing-masing ketika telah dipersilahkan oleh moderator. 9. Semua peserta yang mengikuti webinar ini dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama _asal instansi _pertanyaan secara ringkas dan kemudian akan dipilih secara acak oleh saya selaku moderator. 10. Link absensi akan dibagikan di akhir acara pada laman akses Zoom atau kolom chat. Dan apabila ada peserta yang terkendala sinyal ataupun terkendala yang lain saat mengisi absensi, dapat memberikan bukti screenshot saat mengikuti webinar. 11. E-certificate nantinya akan dibagikan oleh panitia untuk peserta yang mengikuti acara webinar budaya dari awal hingga akhir. Dan perlu diketahui teman-teman semua, pemateri kita pada hari ini, yakni Bapak Ansori, beliau merupakan Ketua Adat Sebelang Olehsari di Desa Olehsari di Kecamatan Glagah, Banyuwangi. Dan beliau tinggal dan juga menetap di sana. Jadi beliau adalah orang asli dari Olehsari dan mungkin dari teman-teman sekalian ada yang pernah berkunjung nih ke Desa Olehsari atau kemarin juga datang ke acara adat Sebelang Olehsari dan pasti kenal dengan Bapak pemateri ini. Baiklah, untuk pertama-tama akan saya sapa terlebih dahulu. Selamat datang Bapak Ansori. Apakah? Iya, baik. Bagaimana kabarnya Bapak pagi hari ini? Halo? Alhamdulillah, semoga diparingi sehat selalu nggak ya Bapak dan keluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, jadi pada pagi hari ini Bapak, jenengan nantinya juga akan menerangkan tentang apa sih itu Sebelang dan bagaimana keunikan Sebelang Olehsari. Karena perlu diketahui bersama bahwasanya di Banyuwangi terdapat 2 adat Sebelang, yakni yang pertama Sebelang Olehsari dan kemudian ada juga Sebelang Bakungan. Dan alhamdulillah tahun ini dua-duanya sudah terlaksana nggih Bapak? Iya, dan yang kemarin baru terlaksana yaitu Sebelang Bakungan. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada Bapak Ansori yang sangat
Cakep sekali pada pagi hari ini dengan menggunakan batik warna hijau. Baik, kami persilakan Bapak. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang terhormat Rektor Poliwangi dan pembina atau pembimbing Poliwangi sekaligus adik-adik mahasiswa yang kami hormati. Marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga sempat berkumpul dalam rangka webinar budaya yang akan dilaksanakan atau yang akan dijelaskan untuk kegiatan pagi ini. Terima kasih. Sholawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu disampaikan di sini, mungkin yang pertama kali saya mau mengenalkan diri, sudah semua kenal. Nama saya perlu tak sampaikan lagi, Ansori. Lahir di Olehsari, tanggal 17 bulan 5 1964. Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah menginjak 58. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan umur yang panjang. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, saya selaku Ketua Adat Seberang Desa Olehsari yang pertama kali jadi pengurus mulai tahun 2000 sampai 2006. Ini saya menjadi pengurus selaku sekretaris. Mulai 2007 sampai 2022 ini saya dipercaya selaku Ketua Adat Seberang. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti bermanfaat, terutama bagi saya bisa menjelaskan yang sejelas-jelasnya. Mungkin dari mahasiswa yang sekiranya nanti belum memahami, mohon kita tadi dari MC bisa tanya jawab. Mungkin para peserta webinar yang kami hormati, yang pertama tadi sudah saya sampaikan untuk pengenalan diri. Terus mari kita memasuki sesi budaya adat Seberang Desa Olehsari. Seberang Olehsari itu berdiri pada tahun 1930 yang tertulis. Pendiri Seberang pertama kali namanya Ki Saridin. Dengan awal terjadinya Seberang di Olehsari, salah satunya ada kejadian yang menimpa Olehsari, yaitu wabah atau penyakit yang namanya pagebluk. Mungkin kalau sekarang ini, tahun-tahun yang kemarin, ini namanya COVID itu mungkin sama dengan pagebluk. Pagi sakit, siang meninggal. Siang sakit, malam meninggal. Nah, ini kejadian yang pertama kali adanya Seberang di wilayah Olehsari. Setelah penyakit itu sudah tidak ada ataupun lenyap dari
Desa Olesari, maka ada salah satu seorang yang umurnya sangat mampu dan mumpuni bisa adaptasi dengan leluhur, namanya tadi itu yang kami sebutkan Ki Saridin. Ki Saridin ini bertempat tinggal di penduduk yang masuk di wilayah Desa Olesari dengan artinya perdukuhan yang masuk di wilayah Olesari. Ki Saridin akhirnya mengumpulkan masyarakat untuk mengadakan syukuran pada Yang Maha Kuasa lewat selamatan tumpeng disertai dengan tarian yang namanya tarian seberang. Sampai sekarang ini setiap tahun seberang Olesari itu pasti dilaksanakan. Kemarin 2 tahun tidak dilaksanakan karena ada sesuatu hal yaitu COVID. Jadi kita tidak bisa artinya untuk menendang daripada COVID tersebut karena itu ada undang-undang dan di pemerintah, jadi kita tidak berani, namun ritualnya yang dilaksanakan. Seberang merupakan budaya yang setiap tahun dilaksanakan di Desa Olesari. Satu cara Ki Saridin untuk mengenalkan atau memahamkan secara Islam ini dulu begini. Olesari itu pada tahun 1930 itu dengan Islam belum kenal. Yang namanya Islam itu belum kenal. Jadi setelah ada Ki Saridin bisa adaptasi kepada leluhur, akhirnya diajak untuk selamatan lewat tumpeng, lewat tarian. Nah, ini untuk pengenalan Ki Saridin terhadap masyarakat yang tidak kenal dengan cara Islam. Makanya seberang Olesari sendiri itu tidak ada yang namanya magic atau suwuknya. Kalau wong Jawa Jawa Olesari suwuke paren seberang itu hengono. Nah, ini jawabannya. Mungkin bisa nanggapi bahasa Jawa sekalian ya. Biar beda sepaneng bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Jawa. Kalau di Olesari ini beda dengan Bakungan. Bakungan itu dilaksanakan pada bulan haji. Kalau di Olesari bulan Syawal. Nah, jadi setiap tahun di Olesari itu mesti mengadakan selamatan kampung lewat tradisi seberang. Itu pun juga ada lagi untuk 1 Muharram, ini selamatan kampungnya Ider Bumi dengan pakai oncor. Dengan anak santri keliling kampung dengan membaca istighfar dari 4 penjuru itu dibunyikan suara adzan atau mengumandangkan suara adzan. Seberang juga begitu. Di 4 penjuru ini dikasih sesajen. Tujuannya apa? Untuk mengundang leluhur bahwa seberang Olesari akan dilaksanakan ataupun akan dimulai. Maka seringkali dari mahasiswa 4 penjuru tanya 4 penjuru itu di mana saja. Nah, ini perlu saya beritahukan bahwa yang namanya 4 penjuru itu di 4 penjuru Desa Olesari, termasuk perbatasan antara Banjarsari dengan Olesari, Kemiren dengan Olesari, Belaga dengan Olesari, Bendarungan dengan Olesari, ini yang dikasih sesajen. Terus cara-cara untuk pelaksanaan seberang. Ini yang pertama kali mupu. Mupu ini yang namanya mupu itu mendatangi warga dengan minta sumbangan secara sukarela dan itu yang dinamakan mupu.
Yang untuk kegiatan pelaksanaan Sebelang, untuk selamatannya ya dari hasil mubu. Terus yang kedua, ini melaksanakan persiapannya. Persiapan Sebelang mulai awal hingga akhir ini ada selamatan. Jadi selamatan awal ini pada hari raya yang pertama atau hari raya yang 1 hari ini selamatannya di tempat buyut ketut namanya. Ini sudah menjadi kebiasaan. Dan Sebelang Olehsari itu ada istilahnya yang memberikan petunjuk. Ketika bulan Ramadan yang ketepatan pada malam Jumat ataupun Senin itu tiba tanggal 25, ini kebiasaan diberikan petunjuk oleh leluhur bahwa Sebelang Olehsari itu mainnya atau dimulainya tanggal ini sampai tanggal ini. Nah, ini pasti sudah dilaksanakan oleh panitia sekaligus ketua adat yang di Olehsari. Untuk cara pelaksanaan yang ketiga, membuat persiapan dan mencukupi poro bungkil. Artinya poro bungkil yang dipampangkan di Pondok Sebelang itu namanya poro bungkil, dan itu pun jumlahnya 44. Sesuai dengan lagunya Sebelang, ini 44. Maka semua poro bungkil itu merupakan hasil panen dari warga masyarakat Olehsari. Untuk yang ketiga, selamatan pertama akan melaksanakan kegiatan Sebelang. Persiapan pertama, kegiatan selamatan ditempatkan di tempat rias. Memberi sesajen tadi itu yang telah kami sampaikan. Dan untuk yang keenam, persiapan selamatan akhir di tempat rias. Persiapan lungsuran. Jadi Sebelang itu kalau sudah habis Idul Bumi, ini paginya ada yang namanya lungsuran. Lungsuran itu semua pemangku-pemangku Sebelang atau pemangku adat yang ada di struktur adat ini semua dimandi dengan cara dilungsur. Dengan mengambil 7 sumber mata air, yaitu sumber yang namanya sumber putih, sumber tengah, sumber antogan, sumber watu, sumber rehanah, sumber tasir, dan sumber sukmoilang putra, sukmoilang putri. Ini ada sumbernya. Jadi yang untuk memandi orang-orang adat atau ngelusur orang adat yaitu dari 7 mata air. Beda dengan bakungan, kemungkinan bakungan saya tidak ngerti cara-caranya, cuma kalau saya sepintas tahu dengan lagunya, ini semuanya lagunya kayaknya sama dengan Olehsari. Yang pertama itu Sebelang. Apa sih artinya Sebelang? Kalau bahasa Olehsarinya, sep itu ayo menang. Belang, sama-sama minta kepada Allah untuk menghilangkan bala. Makanya Sebelang sendiri itu kan ketika akan dilaksanakan prosesi Sebelang, prosesnya ini maka seluruh baik yang mempunyai apa itu sering tak suruh diem dulu. Mari kita bersama-sama meminta kepada Allah supaya pelaksanaan Sebelang ini lancar dan bala musibah yang ada di Olehsari segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagunya Sebelang lakento, itu ada maknanya. Sebelang tadi suruh diam. Sebelang itu segera hilang. Nah, lakento ingkang dadi encakono, itu kalau sudah masuk ke raganya yang jadi Sebelang itu segera katanya orang Olehsari cekelono. Makanya kan Sebelang sendiri itu kalau sudah masuk, leluhur sudah masuk ke raganya, mesti kan keadaan terkejut begini.
narik ke belakang. Ini sudah masuk. Bahwa itu tadi dengan lagu Ingkang Dadi Encakono. Kalau sudah kemasukan leluhur, segera kita pegangi biar tidak jatuh. Makanya kan ada namanya penekep, pengudang, itu kan di belakangnya ada penekep sedangnya. Itu yang dikatakan tadi itu Ingkang Dadi Encakono. Seblang lakento singkang dadi encakono. Diam, bilang hilang bala yang ada di Olesari. Kalau sudah leluhur masuk ke raganya yang jadi sebelah, tolong segera dipegangi biar tidak jatuh. Maksudnya begitu. Mungkin lagu-lagu yang selanjutnya seperti Kembang Dirmo, Lili Rokantun atau Sampun, ini ada sendiri-sendiri. Seperti Sampun kalau sudah selesai kita sampun dengan dibasuh sumber yang diambil oleh pawangnya sebelah. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Yang penting kita semua aja kalau memang tidak tahu ataupun ingin tahu, tadi itu yang sudah saya ungkapkan tentang masalah sejarah awal Sebelang, mungkin ada kesalahan dari kami mohon maaf, dan monggo kalau memang dibuka sesi tanya jawab langsung saja, karena Pak Ansor sendiri ini tadi ada telepon di kantor desa, kalau sudah selesai segera ke kantor lagi. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Bila ada kesalahan, kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak deh Bapak. Ternyata Sebelang Olesari ini memiliki cerita yang sangat menarik untuk kita bahas. Dan juga ternyata gending-gendingnya pun memiliki makna tersendiri. Sebelang Lukinto dan juga syair-syairnya tadi seperti yang jenengan sampaikan. Mungkin Bapak langsung saja akan saya lanjutkan ke sesi tanya jawab. Saya peringatkan lagi untuk seluruh hadirin dan juga peserta yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand dan tetap mengetik di kolom chat untuk nama _asal instansi _pertanyaan. Untuk itu, kami persilakan kepada seluruh peserta untuk segera raise hand. Baik, di sini sudah ada penanya Bapak. Dari Kak Putri Indira Puspitasari. Halo Kak, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Halo. Oke, baik. Sepertinya sudah antusias untuk bertanya Bapak. Silahkan Kak Putri langsung saja on mic dan bertanya langsung kepada Bapak Ansori. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Nah, yang saya tahu kan Sebelang itu, ya sebagai penari Sebelangnya kan itu merupakan bukan orang sembarangan. Itu kan merupakan orang yang keturunan dari nenek moyang sejak zaman dahulu. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, apa yang akan terjadi jika Sebelang tidak dilaksanakan dalam 1 tahun? Ya, apakah ada sebuah insiden gitu kalau misalkan Sebelang ini tidak diadakan dalam 1 tahun saja? Dan pertanyaan saya yang kedua itu adalah apakah apakah ada yang pernah terjadi pada saat Sebelang dilaksanakan itu ada insiden yang di luar dugaan gitu dalam beberapa tahun terakhir? Terima kasih. Sekian pertanyaan dari Baik, saya. terima kasih Kak Putri. Jadi Bapak ada 2 pertanyaan dari Kak Putri, yakni yang pertama, adakah kendala jikalau ritual Sebelang Olesari ini
tidak terlaksana atau tidak dilaksanakan dalam 1 tahunnya. Dan juga yang kedua, apakah pernah ada kendala atau problem selama ritual berlangsung seperti itu, dan mungkin bisa semisal ada, bisa Bapak ceritakan atau jelaskan sedikit terkait apa kendala yang terjadi seperti itu Bapak. Silakan Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Penanya ini sekaligus yang baik sekali untuk saya. Perlu tak sampaikan bahwa seberang oleh SAR itu apabila tidak dilaksanakan 1 tahun, nah ini saya ceritakan dulu. Ada salah satu yang namanya Mbah Miyah. Mbah Miyah itu orang keturunan seberang. Dari pihak keluarganya tidak mau untuk dijadikan seberang. Ini yang terjadi apa? Ketika ada alunan lagu seberang, Mbah tadi itu ketawa-ketawa sendiri. Sampai alhamdulillah mungkin tahun matinya ini 2018. Jadi setiap tahun karena itu sudah menjadi turun-temurunnya seberang, tidak dilaksanakan dan keluarganya tidak mau, ini bisa terjadi seperti orang gila. Kadang-kadang bawa beras di sungai itu, berasnya ditinggal orangnya. Dengan menyanyikan lagu seberang-seberang. Nah, ini kendalanya. Nah, kalau ini seberang oleh Sari tidak pernah tidak diadakan, pasti diadakan. Karena dengan tadi itu, karena sudah janji, kita akan menguri-uri budaya leluhur kita, tetap kita lestarikan dan kita laksanakan. Alhamdulillah tidak pernah tidak terjadi. Mungkin kalau tidak dilaksanakan itu wallahu alam, yang tahu yang maha kuasa. Karena dengan tadi itu sudah ada perjanjian istilahnya sesepuh-sesepuh kita. Tetap kita menjadikan selamatan kampung. Mungkin itu Mbak yang perlu saya jawab. Baik Bapak, jadi sedikit mengulas dari jawaban Bapak Ansori, bahwasanya alhamdulillahnya sebelang oleh Sari ini selalu terlaksana deh Bapak setiap tahunnya, dan harapannya juga tahun-tahun berikutnya insya Allah semoga sebelang oleh Sari ini masih dapat berlangsung dengan lancar, karena demi kebaikan desa Olesari dan juga masyarakat sekitar juga nggih Bapak. Baik, kepada Kak Putri Indira, apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Baik, untuk selanjutnya Bapak, ini di kolom chat sudah ada penanya lagi, yakni dari Mira Arifiani dari Poliwangi. Izin bertanya, untuk penari sebelang sendiri, apakah ada persyaratannya? Dan jika ada, apa sajakah persyaratannya? Mungkin seperti itu, Bapak. Langsung. Nggih, monggo. Alhamdulillah untuk sebelang oleh SAR itu persyaratannya cuma orangnya belum pernah nikah. Tapi ketika sudah nikah, seperti tahun kemarin itu kan sudah nikah. Karena kurang 1 tahun, tetap kita laksanakan sesuai permintaan leluhur. Jadi seperti Pak Ansori ini untuk memaksakan, jangan sudah ganti aja, ini nggak berani. Pernah terjadi sebelang oleh Sari itu bukan tidak jadi. Jadi cuma Pak Ansori pernah istilahnya begini. Ada salah satu gadis yang keturunannya seberang itu sangat cantik pada saat itu. Jadi tak pilih saya karena sesuai permintaan leluhur. Jadi
persyaratannya itu tadi, pokoknya Sebelang Olesari itu harus gadis. Baik, Monggo. mohon maaf, apakah tadi ada yang sepertinya terpotong ya Bapak, namun tidak apa-apa, jadi memang untuk persyaratan penari Sebelang di Olesari ini memiliki persyaratan salah satunya belum menikah, betul. Namun yang tahun ini kebetulan karena sudah menikah, namun tetap sesuai dengan permintaan leluhur, jadi tetap dilaksanakan dan meminta tolong kepada penari Sebelang yang sebelumnya, betul nggih Bapak? Oke, mungkin dilanjut kepada pertanyaan yang selanjutnya, yakni dari Sri Wahyuningsih, dari Poliwangi lagi nih Bapak. Mungkin apakah bisa mendengar saya, Kak Sri Wahyuningsih? Oke, baik, langsung saja saya bacakan pertanyaannya nggih Bapak. Izin bertanya Bapak, Sebelang sendiri kan tujuannya juga untuk mengusir pagebluk. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, musim pagebluk itu contohnya seperti sekarang ini terdapat adanya COVID-19. Nah, untuk itu, gambaran musim pagebluk yang terdahulu itu musim pagebluk yang seperti apa dan seperti mungkin bisa Bapak ceritakan kalau dahulu itu seperti apa, begitu Bapak? Apakah sudah bisa dijawab Bapak? Kalau yang di sini namanya pagebluk. Penyakit pagebluk itu kalau nggak salah kemungkinan seperti yang kita alami kemarin itu COVID. Jadi orang sakit pagi, ini siang meninggal karena kemungkinan aja dengan lantaran dengan cara demikian Olesari itu bisa ingat kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kalau pagebluk itu tak jelaskan aja, saya ini belum tahu dengan asli penyakit pagebluknya, cuma kalau kita secara akal ini kayaknya seperti COVID. COVID kan kadang-kadang baru 5 menit datang lagi ambulan, ada orang meninggal lagi. Sekalian saya merangkap sebagai mudin kematian di sana itu. Jadi kemarin itu di Olesari ada yang kena penyakit COVID. Ini tidak bisa dilaksanakan dengan dimandikan keluarganya. Nah, ini makamnya saja pakai baju yang putih-putih itu. Akhirnya mungkin penyakit pagebluk seperti mungkin sama dengan COVID itu mungkin. Terima kasih. Baik, mungkin langsung saja ya Bapak dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini sudah ada dari Arif Roberto dari Program Studi Agribisnis Poliwangi. Kepada Kak Arif Roberto, apakah bisa mendengar suara saya? Halo? Baik, sepertinya langsung saja saya bacakan. Izin bertanya Bapak, mengapa di Olesari tidak boleh diadakannya kesenian barong? Tidak boleh adanya kesenian barong atau sunar udara? Begitu Bapak. Baik, silahkan dijawab Bapak. Perlu saya jelaskan, ini cerita mbah saya. Mbah saya itu pelaku Sebelang ketika masih zamannya Mbah Saridin. Katanya begini, kok sing oleh sih Sebelang Olesari iki ditanggap wong kemiren, biaronge wong kemiren digawa nang Olesari apa sebabe. Ketika ini bahasa Jawa jawabnya. Kadung bengen Mbah Saridin iku wis ngomong. Ira rabi nang kemiren iki gawanen memengan ikae. Topeng-topengan iki gawanen memengan nang kemiren. Besok
kadung wis rame iki keneng dinggo tontonane wong kemiren nawi dulur tangga nira kepengin merlokakan kesenian nira enggonan wis ditanggap gelemo ditanggap sapa ben gelemo tapi kadung oleh sari ngoleh khusus kanggo selamatan kampung. Nah, ini kalau dengan dari yang demikian makanya orang oleh sari dengan orang kemiren kan masih jadi satu. Cuma kata-katanya hati-hati ya lek ojo di langgar kae. Kadung ngelanggar ku kualat gitu. Yang namanya kualat inilah yang ditakuti orang sampai sekarang ini termasuk saya sebagai penerusnya sebelah juga takut. Kemarin itu ketika ada Pak Menteri Pariwisata Pak Cahya itu kan ada gambarnya sebelah sama Barong. Itu banyak yang kesurupan. Yang di Kemiren juga kesurupan, yang di Olehsari juga kesurupan. Karena apa? Jangan dipasang di situ gambarnya Barong. Ambilin sudah. Makanya sebelahnya sendiri ya ngamuk nggak karuan. Akhirnya setelah itu tak suruh ngambil, sebelahnya berjalan dengan lancar, yang kesurupan yang ada di Kemiren selesai sekalian. Mungkin itu Mbak pertanyaan atau penjawabnya. Oh, nggih. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan tertentu nggih Bapak dan juga ada larangan-larangan bahwasanya Barong dan juga sebelang ini mungkin tidak bisa dijadikan satu seperti itu. Namun masyarakatnya tetap rukun dan juga bisa dijadikan nggih, insya Allah. Nggih, mungkin untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bapak. Mungkin jika bisa on mic, saya persilahkan kepada atas nama Lestari_Poliwangi. Halo, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Sudah, Kak. Baik, silakan bertanya, Kak. Halo? Izin bertanya Bapak, apakah perbedaan sebelang Olehsari dengan sebelang Bakungan, nggih, Pak? Baik. Langsung dijawab. Nggih, langsung saja Bapak. Begini, tadi yang di depan tadi saya katakan kalau Olehsari itu belum pernah nikah. Kalau di Bakungan ini sudah sepuh orangnya, sekitar 70 sampai 80 tahun. Yang kemarin jadi itu kayaknya tak tanya umur 78 menginjak 80. Nah, ini sudah menjadi ketentuan dari leluhur bahwa sebelang Olehsari itu harus yang belum pernah nikah dan yang ada di Bakungan ini sudah orang sepuh. Saya sering ditanya dari mahasiswa, dari dosen itu sering ditanya, apa yang mana yang dulu? Ini enggak ada. Budaya pun tidak bisa mengatakan yang dulu itu Olehsari, yang dulu itu Bakungan, tidak bisa. Jadi repot sudah. Kalau tidak ada anak, mungkin tidak ada orang sepuh. Kalau tidak ada orang sepuh, ini tidak pernah jadi anak dulu. Makanya kan begini terus. Makanya sulit yang mana yang dulu, yang mana yang terakhir ini tidak bisa ditentukan. Mungkin itu Mbak. Oh enggak Bapak, bisa dijawab pertanyaannya. Oke. Baik, sudah jelas untuk pertanyaan apakah perbedaan dari sebelang Olehsari dan sebelang Bakungan. Jadi memang untuk sebelang Olehsari ditarikan oleh penari yang belum menikah. Dan juga untuk sebelang Bakungan ditarikan oleh penari yang sudah sepuh, nggih Bapak. Dan juga mungkin sudah menopause. Betul nggih Bapak? Nggih. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bapak. Dari
atas nama Rini Maulida. Halo, apakah suara saya bisa terdengar? Halo Kak, ya dengar. Oke, langsung saja Kak, perkenalkan diri dan berikan pertanyaannya kepada Bapak Ansor. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak, nama saya Rini Maulida, saya salah satu mahasiswi di Poliwangi. Izin bertanya. Mengenai pertanyaan saya ajukan yaitu mengenai persyaratan itu tadi Pak. Tapi kan Bapak tadi sudah menyampaikan mengenai persyaratan dari dua jenis sebelang itu sendiri. Bahwasanya sebelang oleh sari itu adalah persyaratannya adalah wanita yang masih belum menikah ya, atau bisa Ya, ya. dikatakan masih belum menstruasi begitu ya Pak ya. Kalau nggak salah. Terus sedangkan sebelang bakungan itu sebelang di mana persyaratannya itu wanita tersebut sudah menikah ya, atau sepuh, atau bisa dikatakan sudah menopause. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa harus begitu Pak? Itu masih apa ya? Masih menjadi pertanyaan besar buat saya. Kenapa harus begitu? Apakah ada hubungannya dengan kepercayaan masyarakat kalau persyaratan tersebut tidak dilakukan akan terjadi suatu hal begitu Pak? Terima kasih. Nah, ini perlu tak jawab begini, Pak. Khususnya sebelang oleh sari. Sebelang oleh sari ini ketika akan melaksanakan selaku penari sebelang, ini maaf aja, kalau mensurasi ini tidak sulit sekali untuk masuk leluhur itu. Makanya pernah terjadi, kenapa sih sebelang oleh sari masuknya leluhur itu kok susah sekali? Tak tanyakan, kamu sekarang ini mensurasi enggak? Akhirnya ngaku kok dia itu mensurasi. Akhirnya terus saya omongi, saya mintakan kepada leluhur bahwa kalau kita tidak melaksanakan selamatan kampung, ya kita susah. Kalau dengan cara ayolah kita. Makanya kan istilahnya sebelang oleh sari itu boleh dikatakan yang suci. Suci dalam arti tadi itu cukup bakarnya kemenyan itu aja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan memanggil leluhur, ayo leluhur, enggak. Nah, ini makanya tadi itu yang dipertanyakan, kenapa sih sebelang oleh sari itu harus istilahnya tadi itu apa, Mbak? Mensurasi. Ini yang tidak mensurasi kadang-kadang bisa terjadi. Tahun 2019, COVID tahun berapa? 2019 apa 2020? 2018, 2017. Ini anaknya masih kelas 5. Kan belum mensurasi kan berarti. Makanya itu sesuai permintaan leluhur. Tahun kemarin itu karena sudah nikah kurang 1 tahun karena COVID, kendalanya ini tetap dilaksanakan untuk mencukupi 3 tahun. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Mungkin langsung untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi. Wah, banyak sekali ini. Mungkin bagi para penanya langsung saja raise hand untuk memudahkan saya dalam memilih penanya. Baik, ini ada dari Sinta Umatul Khairiana dari Poliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apakah bisa mendengar suara saya, Kak Sinta? Halo? Oh baik, langsung saja saya bacakan ya Bapak. Izin bertanya Bapak, untuk properti yang digunakan dalam sebelang apa saja? Dan apakah properti sebelang oleh sari dan bakungan ada perbedaan? Baik, seperti itu Bapak kira-kira. Silakan dijawab Bapak Ansari. Kalau itu jelas beda. Satu dari tadi itu yang penari sebelangnya. Yang kedua dari segi pakaian sebelangnya.
Kalau di Sebelang Olesari itu pakai janur atau pupus. Pupus itu memberikan filosofi bahwa yang namanya pupus itu mesti nunjuknya ke atas, tidak ada yang namanya nunjuk ke bawah. Dingkluk itu enggak ada. Jari wong Olesari mesti mendhuwur. Nah, ini filosofinya bahwa semua hanya yang yang dikatakan bahasa itu wong lulian tok iki lek ya kene paham. Keneng paren sih kok omproke Sebelang iku nganggo pupus. Apa sing nganggo gedebok biyen. Iki nduduhaken bahwa wong Olesari iku kabeh iku engeton yang kang kuwasa. Pupus iku ndudinge mendhuwur. Dadi hindingkluk iki kanggone Olesari. Terus kanggone bakungan, apa sih nganggo mori putih kau? Itu menunjukkan bahwa orang sepuh itu orang yang suci. Itu perbedaannya. Jadi tapi tujuannya ke satu tujuan kepada yang Maha Kuasa. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Jadi tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Ansori bahwasanya perbedaan dari omprok Sebelang, dari Bakungan dan juga Olesari ini memiliki makna tersendiri. Betul nggak Bapak? Jadi untuk selanjutnya ini ada pertanyaan yang masuk ke panitia spesial dari dosen Poliwangi. Assalamualaikum, izin bertanya. Kalau syarat dari Sebelang Olesari itu tidak terpenuhi, apakah ada akibatnya? Seperti contoh Sebelang Bakungan kemarin, bahwasanya penari Sebelang Bakungan ini kesurupan lagi seperti itu Bapak. Mungkin bisa dijawab langsung Bapak. Sama dengan Bakungan. Kemarin Sebelang Bakungan itu dilaksanakan lagi karena kekurangan satu gendingnya. Olesari pun juga begitu, jangankan gendingnya, poro bungkilnya itu kurang satu, ini tidak akan bisa menari Sebelangnya. Nggak bisa sudah, nggak bisa jadi. Nah, seperti saya selaku pemangku adat atau ketua adat, ini harus keliling dulu. Poro bungkil ini sudah cukup apa enggak? Kalau memang tidak, ini terpaksa ngambil lagi untuk mencukupi poro bungkil. Beda bisa supaya Sebelangnya ini mainnya dengan tidak ada ganjalan ataupun tidak ada masalah. Ini sama dengan Bakungan. Kemarin itu Bakungan juga begitu karena kekurangan gending dengan lagunya Olesari pun kemarin itu saya gini kan, ayo krono bengai dilangkah ben wis gendinge nggak mau nari. Nah, akhirnya kembali lagi. Saya itu sering mencoba-coba. Artinya tak coba temenan tandane kai. Temenan tandane gede gigi temenan. Akhirnya saya buktikan sekalian. Saya itu pernah begini, Pak. Ketika Sebelang itu dimulai, lagunya dialunkan, saya itu meskipun sedikit itu ngaji di belakangnya begini sambil karena saya juga menjadi ketua adatnya. Saya ngaji sebisa saya, akhirnya dari situ ada yang kesurupan. Saya dipanggil, Pak Ansori selaku ketua adat Reneo, sampean gak perlu ngejekno aku wis bisa ngaji. Apa sampean kata ajari ngaji ta? Nah ini loh. Nah, makanya apalagi tadi itu pertanyaannya, kalau tidak ada salah satunya ini jelas tidak akan menari Sebelang Olesari. Persis dengan Bakungan itu. Itu mungkin jawabannya. Baik. Jadi memang penyebabnya salah satunya kurang poro bungkilnya atau juga kurang gending pada saat pelaksanaan ritual begitu nggih Bapak. Oke, karena juga seperti yang saya lihat kemarin di Sebelang Bakungan itu memang pada waktunya gending ini, namun penari sebelahnya menginginkan gending Kembang Dermo seperti itu. Jadi pengulangan gending Kembang Dermo seperti itu, Bapak. Mungkin itu salah satunya, nggih, Bapak.
Oke. Mungkin cukup untuk sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini, Bapak. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC, namun sebelum itu akan ada sesi games. Jadi untuk seluruh peserta dimohon untuk memperhatikan. Jadi panitia telah menyiapkan games yang akan dimainkan melalui quizzes. Nah, jadi karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya sebelang ini seperti apa makna sebelang sebenarnya, bahkan apa saja kendala-kendala dan juga ketentuan-ketentuan tertentu berdasarkan leluhur dari sebelang tersebut. Nah, mungkin untuk selanjutnya kepada panitia yang bertugas bisa langsung share link quizzes di kolom chat Zoom meeting. Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman join di quizzes, boleh kita foto bersama terlebih dahulu. Jadi untuk seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Oke, kita tunggu selama 1 menit untuk seluruh peserta agar bisa on kamera. Jadi tunjukkan wajah cantik dan ganteng kalian di sini. Untuk selanjutnya kita foto bersama. Oke, mungkin kita tunggu dulu ya kakak-kakak panitia. Oke, mungkin langsung saja kita mulai untuk sesi foto bersama. Baik, untuk slide 1, 1, 2, 3. Baik, untuk slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, bagaimana panitia? Sudah cukup? Baik. Langsung saja kita menuju ke quizzes kali ini. Gimana nih? Sudah bisa dimulai? Oh ya, ini kepada seluruh peserta, ini sudah di-share oleh panitia link quizesnya di kolom chat. Silakan untuk join. Oh iya, teman-teman ini harus semangat ya ikut kuisisnya karena nanti bagi para pemenang akan ada door prize dari panitia untuk para pemenang. Jadi ayo berlomba-lomba karena tadi sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari pemateri yakni Bapak Ansori tentang sebelang. Jadi ini pertanyaannya sebenarnya gampang-gampang ya kakak-kakak panitia. Jadi dimohon untuk seluruh peserta bisa join dan nantinya berlomba-lomba untuk mendapatkan door prize.
Baik, kita tunggu 1 menit lagi untuk peserta agar segera join. Oke, akan kita mulai ya teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, ini terlihat ada yang memimpin, Eva Aprilia. Wih, ayo teman-teman, semangat ya. Demi door prize. Wah, ini sekarang ada atas nama Nana. Kedua ada Eva Aprilia, ketiga ada Tahu Gejrot. Lumayan unik ya namanya.
Wah, ini ada Nina ya. Kalau tadi Nana, sekarang Nina. Yang kedua ada Yosi, yang ketiga ada Emi Firdausia. Ayo teman-teman, semangat semuanya. Sebelum nanti ada penentuan 1, 2, dan 3. Artinya kita ambil 3 besar ya. Oke, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Jeng, 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 jeng. Harusnya ini ada suaranya ya, kakak-kakak panitia. Oke, jadi, aduh kak, pemenangnya tadi siapa? Oh ini, agak ke bawah dikit panitia. Oke, jadi di sini pemenang ketiga ada atas nama jeng, 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 Emi Firdausia _ Poliwangi. Selamat. Kemudian di urutan kedua ada atas nama Yosi dengan skor 11.600. Wih. Kemudian pemenang kita yang pertama ada atas nama Nina dengan skor 13.720. Wah, ini banyak yang benar ini. Kayaknya nge-cheat ini mbaknya. Wah, selamat ya bagi 3 pemenang kita pada kuis kali ini, yakni yang pertama Nina, yang kedua atas nama Yosi, dan yang ketiga atas nama Emi Firdausia _ Poliwangi. Bagi seluruh pemenang diharapkan untuk screenshot layar Zoom meeting untuk kemudian diserahkan kepada panitia sebagai bukti untuk pengambilan door prize. Oke, karena kuisis kita sudah berakhir, teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya dan antusiasnya dalam mengikuti penyampaian materi hingga games kuisis ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ansori yang sudah berkenan untuk sharing ilmu-ilmu dan pengetahuan kepada kami seputar Seblang Olesari. Baik, saya Rusda Aprilia selaku moderator pada pagi hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga ucapan. Akhirul kalam. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Master of Ceremony, kepada Kak Ulfa, saya persilahkan.
Baik, disampaikan terima kasih kepada Kak Rusda sebagai moderator. Disampaikan terima kasih kepada moderator. Demikianlah serangkaian kegiatan pada acara webinar Budaya 2022. Marilah kita tutup acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Ansori, Ibu Siska Aprilia, Ketua Umum UKM RBB, seluruh panitia dan peserta, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam acara webinar budaya ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam memandu jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era revolusi 4.0 menuntut berbagai kreativitas dan inovasi, maka Politeknik Negeri Banyuwangi hadir sebagai instansi pendidikan vokasi yang memiliki tekad untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasional yang bermutu, berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovatif dan berdaya saing, dengan harapan dapat melahirkan sumber daya manusia yang kompeten pada setiap bidangnya dan siap memenuhi kebutuhan dunia industri. Poliwangi telah tumbuh dan akan terus berkembang melalui berbagai bidang program studi, antara lain teknik mesin, teknik informatika, teknik sipil, teknologi pengolahan hasil ternak, teknik manufaktur kapal, agribisnis, dan manajemen bisnis pariwisata. Dan sebagai bentuk dukungan, jurusan program studi yang Poliwangi kembangkan menggunakan kurikulum pembelajaran yang telah diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Tidak hanya mementingkan hard skill dan indeks prestasi kumulatif, melainkan juga menjunjung tinggi moral dan karakter yang kuat, serta soft skill yang memadai. Politeknik Negeri Banyuwangi telah banyak menorehkan prestasi di berbagai bidang dari berbagai kategori, baik di tingkat nasional maupun internasional. Poliwangi akan terus tumbuh dan berkembang untuk terus berprestasi dengan berbagai karya yang kreatif dan inovatif, siap menjalin kemitraan dengan dunia usaha ataupun dunia industri, serta siap bersaing hingga taraf internasional. Poliwangi optimis akan terus melahirkan sumber daya manusia yang kompeten dan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas mutu pembelajaran menuju Indonesia Emas tahun 2045. Bagi kami, arti bermitra bukanlah sebatas berjalan bersama. Kami memanainya lebih dari itu. Kemitraan bagi kami adalah untuk maju berkembang dan tumbuh bersama-sama. Kita menggandeng mitra kami untuk berjalan beriringan dengan derap langkah yang sama, menyelaraskan asa dan harapan mewujudkan masa depan Indonesia yang cerah, membangun ekonomi Indonesia yang kuat, serta unggul di kancah nasional dan internasional. Politeknik Negeri Banyuwangi siap bersinergi dengan dunia industri. Suatu kebanggaan bagi kami jika kami dapat terus berkontribusi dalam membangun negeri melalui pendidikan vokasi. Di era revolusi 4.0 menuntut berbagai kreativitas dan inovasi, maka Politeknik Negeri Banyuwangi hadir sebagai instansi pendidikan vokasi yang memiliki tekad untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasional yang bermutu, berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovatif dan berdaya saing, dengan harapan dapat melahirkan sumber daya manusia yang kompeten pada setiap bidangnya dan siap memenuhi kebutuhan dunia industri. Poliwangi telah tumbuh dan akan terus berkembang melalui berbagai bidang program studi, antara lain teknik mesin, teknik informatika, teknik sipil, teknologi pengolahan hasil ternak, teknik manufaktur kapal, agribisnis, dan manajemen bisnis pariwisata.
Dan sebagai bentuk dukungan, jurusan program studi yang Poliwangi kembangkan menggunakan kurikulum pembelajaran yang telah diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Tidak hanya mementingkan hard skill dan indeks prestasi kumulatif, melainkan juga menjunjung tinggi moral dan karakter yang kuat, serta soft skill yang memadai. Politeknik Negeri Banyuwangi telah banyak menorehkan prestasi di berbagai bidang dari berbagai kategori, baik di tingkat nasional maupun internasional. Poliwangi akan terus tumbuh dan berkembang untuk terus berprestasi dengan berbagai karya yang kreatif dan inovatif, siap menjalin kemitraan dengan dunia usaha ataupun dunia industri, serta siap bersaing hingga taraf internasional. Poliwangi optimis akan terus melahirkan sumber daya manusia yang kompeten dan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas mutu pembelajaran menuju Indonesia Emas tahun 2045. Bagi kami, arti bermitra bukanlah sebatas berjalan bersama. Kami memanainya lebih dari itu. Kemitraan bagi kami adalah untuk maju berkembang dan tumbuh bersama-sama. Kita menggandeng mitra kami untuk berjalan beriringan dengan derap langkah yang sama, menyelaraskan asa dan harapan mewujudkan masa depan Indonesia. Unit Kegiatan Mahasiswa Riset Bahasa dan Budaya Politeknik Negeri Banyuwangi, commonly known as UKM RBB, actively participates in various events both internal and external campus. Also, UKM RBB get award as the best UKM on 2nd and 3rd UKM of the week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Sugiarto dari Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata tahun 2019. Di sini, saya sebagai Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Riset Bahasa dan Budaya Politeknik Negeri Banyuwangi tahun 2020-2021. Saya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi baru Politeknik Negeri Banyuwangi di PKKMB Daring 2021. UKM RBB adalah salah satu wadah bagi mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Banyuwangi yang berfokus di bidang keilmiahan, riset, pengabdian masyarakat, bahasa, dan juga budaya secara global. RBB juga memiliki 4 divisi, dari divisi bahasa, divisi budaya, divisi riset, divisi pengabdian masyarakat. Meskipun sedang pandemi COVID-19, kita tetap harus produktif untuk melaksanakan kegiatan yang ada di Politeknik Negeri Banyuwangi meskipun secara virtual seperti ini. Kita tidak boleh patah semangat, kita harus terus berusaha untuk terus berkarya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Stay safe dan stay healthy. Salam riset bahasa dan budaya, salam cendekiawan Buddha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo gabung Riko neng UKM Isun. Come and join with us. 来，同学们，我们在这里一起学习吧。 Mari bergabung bersama kami. Riset Bahasa dan